harus benar-benar cermat untuk meminjam. Karena banyak sekali perorangan ataupun lembaga yang meminjamkan uang, yang menawarkan uang untuk kita pinjam. Jadi kita harus tahu apa sih kelebihannya dan kekurangannya. Maka dari itu kita menuju ke flip chart berikut ini tentang tempat meminjam. Tempat-tempat ini yang biasanya kita gunakan atau kita menjadi tujuan kita untuk meminjam. Ya, oke. Sekarang kita lihat satu persatu apa sih kelebihannya dan kekurangannya. Mari kita perhatikan yang pertama, yaitu saudara atau kerabat dekat. Nah, ini kita perhatikan dari kategori yang pertama, yaitu tentang proses cepat dan mudah. Oke, bagaimana? Di kerabat itu kita biasanya mudah, tapi belum tentu semuanya itu mau untuk meminjamkan kepada kita. Betul? Ya, betul. Ya, Ibu Alif. Beri tepuk hebat untuk Ibu Alif. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu rentenir, termasuk bank keliling atau yang biasa kita sebut sebagai bank tetel. Nggih, Bu, nggih? Nggih, bank tetel. Nah, ini sangat mudah, cukup dengan KTP biasanya. Langsung dicarikan, jenengan butuh pinten? Butuh 1 juta, butuh 2 juta, langsung cair. Itu mudah sekali. Untuk selanjutnya yaitu kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH, dan lain-lain. Panjenengan biasanya hutang ke PKK? Nggih. Nggih. Mudah? Nggih, mudah. Nggih, untuk selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, untuk koperasi simpan pinjam ini bagaimana? Apakah prosesnya cepat dan mudah? Yuk, mari kita lihat. Yaitu mudah, tapi kadang cenderung rumit karena harus mengisi formulir, kemudian harus melampirkan dokumen dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir yaitu bank pasar ya. Bank. Nah, bank ini juga menurut saya juga rumit nggih Bu nggih Pak nggih. Nah, rumit ini mengapa kok rumit? Karena ketika kita ke bank, pergi ke bank itu kita harus mengisi formulir, membawa KTP nggih, membawa dokumen-dokumen itu KTP niku wau. Kakak kadang ngoten nggih ya. Nah, terus manten-manten harus ini membawa uangnya juga minimal setoran niku wau nggih Bu nggih Pak nggih. Nggih. Terus selanjutnya kategori yang kedua, kita harus benar-benar cermat dalam memilih tempat yang untuk meminjam. Kemudian selanjutnya yaitu apakah perlu jaminan. Jadi tempat itu kita harus lihat apakah perlu jaminan. Oke, yang pertama kita lihat ketika kita pinjam ke saudara dekat kita, yaitu apakah perlu pinjam jaminan saudara dekat? Tidak perlu, karena biasanya itu asas kepercayaan saja, saling percaya, asal kita itu membayar hutangnya tepat waktu, pun langsung. Yaitu yang kedua yaitu rentenir atau termasuk bank tetel niku wau. Apakah menjaminan? Iya. Kalau di bank tetel itu kadang memang itu ada jaminannya yaitu KTP, tapi kalau di rentenir itu tidak usah. Ya, itu tidak usah kecuali dalam jumlah banyak. Nah, untuk yang ketiga yaitu kelompok simpan pinjam seperti PKK, arisan. Apakah perlu jaminan? Tidak, nggih. Nah, terus selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi simpan pinjam ini biasanya perlu untuk sesuatu sebagai jaminan, kados napa? BKB, sepeda motor nggih kenging. Nggih, ngoten nggih. Nah, selanjutnya yaitu bank pasar. Ini memang perlu apa yang bisa dibedakan ke bank itu seperti tanah, surat tanah, kemudian surat rumah, kemudian surat dari kendaraan bermotor. Itu biasanya untuk jaminan ketika kita pinjam di bank. Bank besar, bukan bank tetel atau bank keliling. Untuk selanjutnya kategori yang kita harus benar-benar pikirkan untuk meminjam yaitu ada batas maksimal pinjamannya. Apakah ada batasnya? Yuk kita lihat. Saudara atau kerabat dekat ada batasnya? Ya, tergantung kemampuan pemberi utang, Bu nggih. Nek
misalnya jenengan boten membayar hutangnya, itu berarti panjenengan itu dikasih nggih. Tapi nek niatin jenengan hutang ya berarti harus dibayar. Nggih, untuk selanjutnya yaitu rentenir. Ada batas maksimalnya tidak? Di rentenir tidak ada batas maksimalnya. Tapi semakin lama panjenengan bayar hutangnya, bayar bunga dari hutang jenengan itu akan semakin banyak. Nyekik napa mboten? Nyekik nggih? Nggih nyekik. Terus kemudian yaitu kelompok simpan pinjam ini apakah ada batas maksimal? Iya, ini tergantung kesepakatan kelompok. Ya, terus selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Mari kita lihat apakah ada batas maksimalnya. Ya, tergantung peraturan yang berlaku. Untuk selanjutnya, bank pasar, bank. Apakah harus ada batas maksimalnya? Ya, tergantung dari nilai saya panjenengan jaminkan. Semakin besar luas tanah yang jenengan jaminkan akan semakin besar. Ya, apalagi kalau itu SHM pasti akan semakin besar itu. Nggih, terus selanjutnya kategori yang keempat. Nggih, yang harus benar-benar kita pertimbangkan. Yang keempat yaitu bunga atau total pengembalian tinggi. Ini yang paling penting. Bunganya. Jenengan itu tidak mau kan misalnya hutang 1 juta tapi bunganya itu jenengan bayarnya 120.000 selama 10 minggu. Jenengan purun apa mboten? Mboten nggih. Jadi hasilnya kan 1.200.000. Nggih. Nah, selanjutnya yuk kita bahas sama-sama yaitu saudara atau kerabat dekat. Ini apakah ada bunganya? Kadang itu memang ada yang berbunga kalau saudaranya itu tega, tapi kalau kadang itu oke lah sama saudara itu biasanya tidak berbunga. Oke. Nah, yang kedua yaitu rentenir. Nah, rentenir ini apakah berbunga? Iya, bunganya tinggi sekali kalau di rentenir. Nggih Pak nggih. Sinten sing nyambut arto teng niku teng rentenir? Oh, nggih Pak yang sebelah sana nggih, jenengan nggih. Nggih, jenengan harus benar-benar diperhatikan sebelum mengutang nggih Pak nggih, sebelum meminjam nggih. Nggih. Untuk selanjutnya yaitu kelompok simpan pinjam PKK. Apakah ada bunganya? Ini kalau di kelompok pinjam itu biasanya bunganya sangat kecil nggih. Oke, selanjutnya nggih koperasi simpan pinjam ini cenderung juga rendah. Jadi mana yang termasuk bunganya cenderung rendah? Nggih, nanti. Untuk selanjutnya yaitu bank pasar. Untuk bank ini itu biasanya sangat tinggi. Jenengan hutang berapa, maka bunganya itu juga sangat tinggi. Jenengan harus benar-benar jeli nggih. Kalau memperhitungkan masalah bunga-bunga ini. Ya, bukan hanya bunga-bunga di taman yang dirawat, yang dihitungkan ya, tapi juga harus jeli-jeli ini menghitungkan bunga bank nggih. Nah, untuk selanjutnya yaitu periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Manakah dari yang berikut ini yang masuk dari kategori ini? Nah, oke, maaf ya Bapak Ibu sebentar. Karena saya terlalu semangat begitu sehingga ini jatuh. Nggih. Untuk selanjutnya itu periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Yuk kita cek satu-satu. Saudara atau kerabat dekat bisa disesuaikan. Misalnya jenengan janji nggih, minggu depan nggih saya bayar hutangnya. Tapi ternyata minggu depan jenengan nggak ada harta, belum punya uang. Jenengan semayan. Saya nggih dereng asa saya belum punya, masih belum. Itu minggu depannya lagi bisa disesuaikan kan nggih. Nggih, yang penting jangan lama-lama. Nah, terus selanjutnya yaitu rentenir termasuk bank keliling. Tapi kalau bank keliling ini biasanya nek waktunya bayar cicilan ya sudah. Jenengan akan dikejar-kejar untuk bayar cicilan. Jenengan melayu teng mriko nggih dikejar. Jenengan lari ke sana nggih dikejar. Nggih. Rentenir juga begitu nggih. Jadi tidak bisa disemayani atau tidak bisa disesuaikan begitu.
Oke, terus selanjutnya yaitu kelompok simpan pinjam ini bisa disesuaikan juga nggih. Nggih. Oke, masih semangat nggih? Masih semangat? Masih? Masih nggih? Oke, alhamdulillah kalau masih semangat. Kita harus belajar, kita harus benar-benar cermat karena ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mau dong gali lubang, tutup lubang, gali. Nggih, Bapak nggih? Nggih, Bu nggih? Nggih. Untuk selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam, apakah bisa disesuaikan pembaliannya? Tidak. Harus sesuai ketentuan. Kalau jenengan itu bayar hutangnya jatuh tempohnya hari Selasa ya hari Selasa itu tanggal berapa ya tanggal berapa itu yang harus dibayarkan ya. Terus selanjutnya yaitu bank pasar, apakah harus sesuai ketentuan pengembalian? Ini tidak gitu nggih. Oke. Jadi kita dari sini itu kita harus tahu, harus jeli, harus benar-benar cermat. Oke, kalau saya harus berhutang, apakah saya harus berhutang ke rentenir? Kalau ada saudara dekat, kenapa kita harus hutang ke rentenir? Kalau ada koperasi yang menawarkan bunga rendah, kenapa kita harus ke rentenir? Pada rentenir itu bunganya itu sangat tinggi, itu jenengan akan jatuh ke dalam lubang dan jenengan akan sangat sulit untuk keluar. Nggih, Bapak nggih? Diperhatikan nggih Bapak Ibu nggih? Benar-benar harus dicermati. Ngoten nggih. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap lembaga ini ya, setiap perorangan ini punya kelebihan dan kekurangannya dalam meminjamkan uang. Jadi kita harus benar-benar jeli untuk membandingkan mana yang cocok dalam untuk keadaan kita. Tidak mungkin jenengan ini atau termasuk saya, nggih, ini dalam keadaan tidak punya, kemudian saya harus berhutang ke salah satu ini yang menawarkan suku bunga rendah. Suku bunga tinggi. Ya. Dia tidak mungkin kan? Jenengan dari sini bisa melihat, bisa mencermati. Jadi kalau bisa, kalau masih ada jalan lain, jenengan tidak boleh berhutang ke rentenir dan jangan sampai seperti itu. Nanti jenengan nggak bisa keluar loh, nggak bisa keluar dari lubang itu. Nggih. Kalau ada saudara dekat, saudara dekat dulu, kemudian koperasi, arisan. Ya, ini istilahnya ini the last choice ya. Jadi ini adalah pilihan terakhir ya Bapak Ibu nggih. Nggih, berarti kita harus cermat nggih. Nggih, masih semangat? Masih nggih? Nggih, terima kasih nggih, harus dicermati.